Bertemu kembali dengan saya, praktisi pendidikan, konsultan pendidikan. Di sini kita membahas tentang perspektif SIT, Sekolah Islam Terpadu terhadap pendidikan. Banyak berkembang pendapat di luar ataupun informasi yang kita dengar dari masyarakat ataupun orang tua wali murid yang menganggap ataupun menyatakan serta berpendapat bahwa pendidikan di sekolah itu yang lebih nampak itu adalah akademisnya gitu. Artinya yang dilihat dari segi akademis saja, yaitu belajar di dalam kelas, mendengarkan materi atau pelajaran sistem kelas. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bukan materi ataupun yang bukan mata pelajaran seperti ekstrakurikuler serta kegiatan-kegiatan pembinaan karakter itu dilihat belum memenuhi syarat secara akademis. Ini pendapat yang berkembang. Maka dari itu kami sebagai praktisi pendidikan ataupun praktisi di Sekolah Islam Terpadu mengatakan bahwa Sekolah Islam Terpadu itu sangat mendukung sekali pendidikan Islam serta menjalankan sistem pendidikan Islam di mana kegiatan ataupun program pendidikan itu tidak hanya berbasis kelas ataupun berbasis dalam ruangan, tetapi pendidikan di SIT ataupun di sekolah-sekolah Islam Terpadu itu juga kegiatan-kegiatan di luar di lapangan itu termasuk proses pendidikan. Maka SIT itu cara proses pendidikannya tidak hanya di dalam ruangan, mendengarkan materi serta disampaikan oleh gurunya, nanti pulang. Tidak hanya itu, tetapi program seperti pramuka, program seperti bina pribadi Islami, program seperti kader kesehatan remaja, program seperti OSIS ataupun Badan Eksekutif Siswa Terpadu, program seperti hiking, kemah dan sebagainya itu termasuk proses pendidikan. Karena proses pendidikan itu tidak hanyalah transfer of knowledge, tetapi juga pembinaan. Bagaimana seorang guru itu membina, mendidik peserta didiknya gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita melihat dari sudut pandang yang luas, maka kita harus mengatakan bahwa proses pendidikan itu tidak hanya dari segi belajar, tetapi juga dari segi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu termasuk proses pendidikan, karena di situ terdapat nilai-nilai karakter yang ditanamkan terhadap anak atau peserta didik. Nah, maka dari itu kita sangat mendukung apabila ada sekolah-sekolah Islam Terpadu yang menerapkan program banyak ataupun program kegiatannya itu banyak dan juga seimbang dengan pelajaran di dalam kelas, itu sangat kita dukung dan kita juga sangat setuju dengan hal itu. Kemudian daripada itu ada logika yang bisa kita sampaikan bahwa dari sebuah cerita yang kita dengarkan, ada seorang tamatan UNAN ya, dan juga ada seorang tamatan dari universitas di salah satu ya di Jawa ya, anggaplah itu UI gitu ya. Nah, ataupun kita contohkan salah satu universitas yang ada di Sumatera Barat ataupun salah satu universitas yang ada di luar. Nah, ada tamatan itu yang sama-sama tamatan teknik. Ternyata ketika yang satunya cum laude, si A ya, tidak kita sebutkan kampus yang mananya. Yang satunya lagi itu tamatnya biasa aja, nilainya tidak tinggi. Tetapi ketika dapat sebuah pekerjaan, mereka sama bekerja di sebuah perusahaan. Dan ketika direktur teknis mengatakan bahwasannya sebuah mesin ini rusak, tapi pekerjaan kita harus selesai besok hari, maka ketika ditawarkan kepada si A yang dia itu cum laude, dia bingung, tidak bisa menyelesaikan. Ternyata sampai besok harinya dia bingung juga. Nah, karena dia bingung, maka si B mengambil alih
apabila tidak bisa biar saya mengerjakan. Sehingga dia dalam waktu 1 hari si B ini berusaha untuk menelpon ataupun menghubungi temannya serta bekerja sama dengan teman-temannya yang ahli di bidang teknisi, akhirnya bisa menyelesaikan perbaikan mesin tersebut. Maka tentu konsekuensi logisnya direktur teknis mengangkat jabatan si B, sedangkan si A itu kena efisiensi ataupun kena PHK karena tidak bisa menyelesaikan target yang telah diberikan oleh perusahaan. Maka bisa kita katakan bahwa akademis saja tidak cukup ataupun pelajaran pengetahuan tidak cukup, karena si A sudah terbiasa dengan nilai yang tinggi cum laude, dia tidak pernah bergaul, tidak pernah berorganisasi, tidak pernah berkegiatan, akhirnya nggak tahu caranya. Sedangkan si B karena dia biasa-biasa saja dan dia sering berkegiatan serta bersosial, menambah wawasan, akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah kehidupan. Nah, jadi dalam pendidikan, proses pendidikan, pengetahuan itu penting, tetapi non akademik juga penting. Jadi prestasi itu ada 2, akademik dan non akademik. Demikian, semoga bermanfaat.